Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Marilah kita mulai pembelajaran daring pada pagi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ibu pimpin berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke. Selanjutnya untuk absensi silakan kalian klik kehadiran pada absen kelas masing-masing ya, nanti akan ibu cek absensinya. Kemudian kita lanjutkan materi bab yang keempat ya, jadi ini bab terakhir tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel untuk bagian yang pertama. Oke, nah ini materi bab 4 itu ada kaitannya sama bab 3 aljabar ya. Jadi materi yang sudah kalian dapatkan itu jangan dilupakan ya, karena pasti akan selalu ada kaitan sama bab-bab berikutnya. Nah, untuk proses pembelajaran dan penilaiannya seperti biasa kalian baca ya materi ini, kemudian diringkas, ditulis yang rapi, kemudian difoto dan dikirim paling lambat tanggal 8 ya, 8 November hari Minggu. Oke. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Topik pembahasannya ada 3. Yang pertama, memahami konsep persamaan linier satu variabel atau disingkat PLSV. Nah, dimana dalam konsep ini ada yang namanya kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, apa sih itu kalimat tertutup dan apa itu kalimat terbuka? Kita simak berikut ini ya. Nah, sebelumnya kalian baca dulu kegiatan 4.1 di buku paket halaman 249 sampai 250. Nah, kalau kalian sudah baca, nanti akan ada sedikit gambaran apa itu persamaan linier satu variabel, dan nanti akan ketemu kalimat terbuka itu seperti apa, kalimat tertutup seperti apa. Nah, ringkasannya seperti ini. Kalimat tertutup itu disebut juga sebagai suatu pernyataan. Nah, pernyataan ini nanti untuk lebih jelasnya akan dipelajari di kelas 9 ya kalau tidak salah, atau mungkin SMA, itu berupa bab logika matematika. Nah, kalimat tertutup itu adalah kalimat yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Jadi kita bisa mengira-ngira kira-kira itu kalimatnya berupa benar atau berupa salah ya, benar saja atau salah saja. Contohnya ini, Indonesia beribu kota di Jakarta. Nah, kalimat ini jelas merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar karena Jakarta adalah ibu kota RI, ya kan? Nah, selanjutnya, matahari terbit dari utara. Ini kalimat tertutup yang salah. Kenapa? Karena matahari terbitnya itu bukan di utara tapi di timur. Ya, jadi bisa membedakan kapan dia benar, kapan dia salah. Kemudian kalau dia berupa angka 9 ditambah 3 sama dengan 12, kalian cek ternyata dia benar ya. Dan selanjutnya 10 dikurangi 4 sama dengan 8, ini salah, harusnya di sini 6 ya. Hanya seperti itu saja. Nanti ketika ada kalimat atau suatu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian, dan kalian bisa menentukan dia benar atau tidak, berarti itu termasuk kalimat tertutup ya. Nah, kalau kalimat terbuka itu kalimat yang belum dapat dinyatakan nilai kebenarannya, jadi nggak tahu kapan dia benar, kapan dia salah, itu tidak akan pernah tahu ya. Contohnya, anak itu bersekolah di SMP Tunas Jaya. Nah, kalimat ini anak itu
kan kita nggak tahu anak itu tuh anak siapa, ya. Anak itu tuh anak yang mana, rumahnya di mana, dan dia seperti apa kan kita nggak tahu, belum jelas identitasnya, sehingga ini merupakan kalimat terbuka, ya, kalimat terbuka. Jadi nggak tahu dia benar apa enggak tuh nggak tahu. Kemudian X ditambah 4 sama dengan 7 ini juga kalimat terbuka. Kenapa? Karena ada X di sini merupakan variabel yang tidak tahu X itu berupa angka berapa, kita tidak tahu, ya. Kalau misalkan ini X-nya kamu ganti menjadi 3, maka nanti kembalinya menjadi kalimat tertutup, ya, karena X sudah diganti menjadi 3 tambah 4, 7. Berarti dia kalimat tertutup yang bernilai benar. Tapi kalau misalkan bukan 3, 2 tambah 4 apakah 7? Salah, maka nanti berubah jadi kalimat tertutup bernilai salah. Nah, tapi kalau dia berupa X, maka nanti masuknya kalimat terbuka. Nah, untuk lebih jelasnya kita bedakan, lihat tabel di bawah ini. Ada kalimat tertutup bernilai benar sama salah dan kalimat terbukanya. Jadi ini perbedaannya hanya di kota Jakarta, ya, dia bernilai benar. Ini Bandung, dia bernilai salah. Di sini kota X. Nah, kalau di sini kota X, kan X itu kita nggak tahu, ya kan, karena nggak tahu dan belum jelas, maka dia disebut kalimat terbuka. Intinya kalau ada suatu variabel, maka dia kalimat terbuka. Nah, untuk lebih cara mudah mengingatnya begitu, ya. Nah, sekarang kita amati. Ini ada 10 ya, 10 bentuk aljabar yang berbeda-beda. Nah, kalian tentukan mana yang PLSV, mana yang SPLDV, dan mana yang pertidaksamaan linier satu variabel, dan mana yang persamaan kuadrat. Oke, sebentar, ini ada yang kesalahan. SPLDV ini ya. Nah, SPLDV. Oke. Nah, persamaan linier satu variabel itu persamaan, ya. Persamaan berarti ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, tanda sama dengan, kemudian linier pangkatnya 1, ya, pangkat tertingginya 1 dan mempunyai satu variabel. Kalau persamaan linier dua variabel, ya, persamaan linier dua variabel, maka dia mempunyai dua variabel. Nah, dan ada sama dengannya, pangkat tertingginya 1. Nah, kita lihat di sini. X plus 7 sama dengan 9. Ini merupakan PLSV. Kenapa? Karena ada satu variabel yaitu X, dan X ini pangkat tertingginya 1. Nah, selanjutnya yang ini 4 tambah B lebih dari 10. Ini merupakan pertidaksamaan karena ini tandanya lebih dari, ya, dan dia hanya punya satu variabel. Kemudian ini juga PLSV karena variabelnya kan cuma 1, X, dan ini bisa kalian sederhanakan. Begitu. Ini pertidaksamaan, ya, variabelnya 1. Kemudian yang ini persamaan linier dua variabel. Variabelnya ada 2, X sama Y, ya. Nanti ini untuk PLDV dipelajari di kelas 8. Kemudian ini PLSV, ya. Ini PLSV juga. Nah, kalau yang I ini pertidaksamaan, ya, karena tandanya kurang dari atau sama dengan dan mempunyai satu variabel yaitu M. Meskipun ada di kanan, di ruas kanan sama ruas kiri, tapi kan dia hanya punya satu variabel, maka ya tetap masuknya ke sini, ya. Dan yang terakhir namanya persamaan kuadrat. Nanti kalian pelajari di kelas 9. Begitu, ya. Kesimpulannya, kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Kalimat terbuka, kalimat yang belum dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Dan persamaan itu ditandai dengan simbol sama dengan. Linier itu variabel yang mempunyai pangkat tertingginya 1, contoh variabel K, M, N, X, Y, Z, dan seterusnya. Jadi PLSV itu merupakan persamaan yang mempunyai satu variabel dan pangkat
tertinggi dari variabelnya adalah 1. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu. Apabila ada pertanyaan, Ibu persilakan, dan ringkas materi hari ini dengan tulisan yang rapih di foto. Untuk latihannya nanti akan Ibu sertakan link Google Form ya. Kalian kerjakan, batasnya sama seperti tugas merangkum ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.